Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah, kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah maghrib yang terhormat, malam ini kita sudah berada di tanggal 26 Rajab. Berarti tidak sampai 1,5 bulan lagi, 1 bulan lebih sedikit. Kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Rajab, Bapak Ibu, kita dari awal diajarkan membaca doa yang walaupun doa tersebut dinilai lemah, tapi menurut Imam An-Nawawi untuk targhib itu kan memotivasi, atau untuk fadhailul amal, keutamaan amal. Hadis lemah itu kan bisa diamalkan, tapi kalau halal haram, hadis lemah tidak boleh dijadikan sebagai hujjah untuk halal haram. Tapi kalau untuk targhib boleh. Makanya mulai dari awal Rajab sampai hari ini doa tersebut kan masih tetap dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan.
Saya condong kepada pendapat bahwa doa ini bukan hanya di awal, tapi sepanjang. Walaupun bunyi hadisnya apabila masuk bulan Rajab, bukan berarti hanya di awal saja. Asalkan masuk bulan Rajab, sepanjang bulan Rajab tidak ada larangan untuk membaca doa tersebut, agar Allah memberi kepada kita keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan juga di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau berbicara tentang berkah, berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadah artinya tambahan, khair itu artinya adalah kebaikan. Itu baru disebut dengan berkah. Makanya berkah dan nikmat itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang sama-sama mendapatkan nikmat, tapi yang satu hanya sebatas dapat nikmat, yang satu lagi dapat nikmat dan berkah. Karena nikmat dan berkah itu dua hal yang berbeda. Saya sering membawakan hadis Nabi, Bapak Ibu, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Berarti yang nikmat yang mana? Yang nikmat itu panjang umur, itu nikmat itu. Tapi baik amal itu berkah. Itu dua hal berbeda. Karena banyak orang yang umurnya panjang, ada sampai 80, 85, tapi ternyata tidak ada berkahnya. Malahan makin jahe orangnya. Ada makin jahe orangnya. Umur panjang tapi tidak ada keberkahan. Ya. Jadi bisa dipahami dari hadis Nabi tersebut, umur panjang itu nikmat itu. Setiap orang bisa, ya, ketika umurnya panjang itu bisa dikatakan nikmat. Tapi tidak setiap orang yang berumur panjang dapat berkah. Ya, tidak. Ya. Ketika kita menghubungkan Bapak Ibu dengan sebuah riwayat, ketika Tolhah bin Ubaidillah bermimpi, kan begitu. Saya ulangi kembali riwayat ini. Ada dua orang yang bersamaan masuk Islam. Yang satu meninggal setahun lebih dulu. Meninggalnya itu mati syahid, berarti mati dalam peperangan. Yang satu lagi mati setahun setelahnya. Itu pun karena sakit, bukan karena mati syahid. Karena sakit, ya, meninggal ya. Berarti kan beda setahun. Kemudian Tolhah ini bercerita, ya, kepada sahabat-sahabat, karena di dalam mimpinya, kenapa yang duluan masuk surga itu adalah orang yang mati sakit ini, bukan yang mati syahid. Maka sampailah kepada Nabi, sehingga Nabi kemudian menjelaskan mimpi tersebut. Jadi menurut hemat saya, Bapak Ibu, ada mimpi orang ini yang memang benar, Pak. Tapi untuk membenarkan mimpi itu tidak ada. Ya, kalau orang kemudian menceritakan mimpinya ke saya, Bapak Ibu, saya tidak mampu membenarkan mimpi orang, Pak, karena saya bukan penafsir mimpi. Nabi itu bukan penafsir mimpi. Nabi itu mendapatkan wahyu untuk menjelaskan mimpi sahabat tadi. Itu Nabi. Saya ada kemarin melihat di sosial media, Bapak Ibu, acara tafsir mimpi. Sepertinya acara ini di Timur Tengah nih, Pak Usman. Karena
syekh, ada namanya syekh. Jadi dia sepertinya menafsirkan mimpi-mimpi orang yang bertanya ke dia. Ada yang digigit ular, ada yang ini. Ditafsirkannya Pak, saya tidak tahu itu. Apakah itu bisa jadi rujukan gitu ya? Karena menafsirkan mimpi gitu ya. Allah. Tapi itu acaranya di Timur Tengah itu. Di beberapa potongan video di sosial media saya ada itu. Ya, jadi beberapa kali ya ada yang bercerita tentang mimpi. Nah, maka Bapak Ibu, ya, jawaban Nabi kan mau dikemanakan sholat yang dilakukan oleh orang yang 1 tahun, ya, berbeda kematiannya itu. Sementara yang satu lagi tidak bisa lagi sholat. Karena 1 tahun sholat itu Bapak Ibu, 1 hari saja 17 rakaat itu Pak. 1 hari saja 17 rakaat. Itu yang wajib tuh. Belum masuk yang sunnah. Apalagi mereka yang memang menjaga istilahnya sholat 40 rakaat dalam sehari. Saya nyari-nyari dalil 40 rakaat ini memang tidak ketemu. Ternyata pendapat Ustadz Adi Hidayat, sholat 40 rakaat yang dijaga Nabi setiap hari itu maksudnya. Jadi bukan dalam bentuk dalil gitu. Siapa yang menjaga sholat dalam 1 hari 40 rakaat, bukan begitu. Tapi 40 rakaat yang dimaksud itu yang tidak ditinggalkan Nabi gitu. Pertama sholat wajib 17 rakaat. Kemudian rawatib, tapi rawatibnya yang 12 rakaat karena zuhurnya 4. 22. Berarti kalau 17 tambah 12 kan sudah 19 tuh. 29. Tambah tahajud 11 rakaat. Pas dia 40. Itu yang dimaksud 40 itu, Pak. Hari ini sudah banyak orang yang memang mengamalkan ini, Pak. Jadi artinya dia menjaga sholat yang dijaga Nabi setiap hari itu 40 rakaat. Karena tahajud Nabi tidak pernah kurang dari 11. Itu yang sudah 40 itu. Sudah banyak mengamalkan ini sekarang, Pak. Baik. Banyak lagi, ibu-ibu apa-apa itu banyak. Bukan sholat sampai 40 hari ya, kalau sampai 40 hari itu beda loh. Ini adalah sholat sampai 40 hari. Nah, ini bukan yang 40 hari, tapi yang 40 rakaat dalam sehari dijaga. Ya tentu kalau Bapak Ibu melebihkannya ya bisa di duha lebih nanti kan. Ya mungkin tahiyatul masjid ada pula sudah lebih. 40 itu di situ. Coba kan. Kalau 1 hari 40 rakaat Pak, berbeda dengan teman kita matinya 1 tahun, waktu tidak tanggung-tanggung. Bedanya itu banyak sekali itu Pak. Tapi bagi yang berkah, kan bagi yang berkah, bukan masalah panjang umurnya. Panjang pun umur seseorang, kalau tidak sholat, ya tidak ada yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Ini karena sholat tadi, kata Nabi kan itu, mau dikemanakan sholatnya selama 1 tahun. Jadi yang membedakan itu Bapak Ibu bukan umurnya itu, tapi keberkahannya. Jadi kalau Bapak punya teman lah meninggal 5 tahun yang lalu Pak, itu tidak main-main itu. Kalau memang berkah ya, karena mati syahid saja kata Nabi mau dikemanakan sholat-sholatnya, kemudian dia bertemu dengan bulan Ramadan. Sementara yang satu lagi kan tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Maka perbedaan di antara keduanya seperti langit dan bumi. Nah, ini yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita mampu memanfaatkan nikmat tadi itu untuk menggapai keberkahan Pak. Karena teman-teman Bapak Ibu boleh jadi sudah ada yang lebih dulu. Ya kan? Banyak yang muda-muda baik ini. Ustadz sudah berapa orang muda-muda seperti itu. Sampai ke kita ibu-ibu pun muda-muda Ustadz ini memang Ustadz. Kalau lah di situ lo takdirnya tuh kaba aja bukan itu kan di angka 40 sampai di angka 50. Nah, ya kan? Ustadz Ebri Santoso, Ustadz Amirwan kemarin kan. Ya. Tapi Bapak Ibu, makna umur panjang baik amal itu juga dipahami sepanjang umurnya baik amalnya. Pemahamannya juga seperti itu. Artinya begini,
walaupun orang itu meninggal di usia 30 tahun, kalau sepanjang umurnya itu amalnya baik, Pak, masuk dalam perhitungan hadis ini. Itu maksudnya, Pak. Kalau tadi kan pemahaman kita panjang umur baik amal. Tapi pemahaman yang satu lagi, Pak, sepanjang umurnya baik amalnya, maka masuk dalam pembahasan hadis ini. Jadi kalaupun dia meninggal di usia 30 tahun, kalau sepanjang 30 tahun itu amalnya baik, saya sampai ngitung-ngitung kan begini Bapak Ibu. Anggaplah di usia 60 dia mampu berbuat baik 120. Di usia 30 seseorang mampu berbuat baik hanya 60. Kalau dibagikan sama-sama setengah tuh Pak. Nah, kira-kira begitulah hitungan kasar. Tapi tidak bisa juga seperti itu karena amal itu kan bukan seperti itu hitungannya, cuman boleh jadi bisa seperti itu. Bisa jadi kan. Tapi kalau dari bahasa Nabi tadi sulit itu Pak. Karena 1 tahun saja ternyata perbedaannya antara langit dan bumi gitu. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Nah, ini kita berbicara berkah karena saya tertarik dengan istilah berkah ini. Di hadis Nabi tersebut Bapak Ibu, bahasa berkah itu kan ada tuntutan konsistensi. Karena kan manusia terbaik itu adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Berarti kan sepanjang umur, berarti ada konsistensi deh. Amal ini kan ada yang hubungannya dengan Allah. Ada hubungannya dengan Allah tuh Pak. Artinya begini, makanya kan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicinta Allah walaupun sedikit tapi kan berketerusan. Jadi nilai sinambungan itu ya. Jadi kalau umurnya panjang, konsistensinya beribadahnya bagus, nah itulah manusia terbaik. Kecuali ini Bapak Ibu ya, pengecualian ini pun masih tertutupi. Dia artinya begini, kan ada Bapak Ibu ketika kemampuan dia menjaga ibadah itu ada, ternyata di penghujung usia Pak, terganggu dia dengan ada cucu. Ini salah satu contoh saja. Sehingga di akhir-akhirnya terganggu untuk mampu mendirikan sholat berjamaah dengan bahasa. Ini saya contoh saja. Pak kok jarang nampak Mas Haji, itulah cucuku Jusia. Nah, itu mulai terganggu tuh. Konsistensi tadi terganggu itu, ya. Nah, berapa banyaknya sholat berjamaah yang tertinggal dengan sebab menjaga cucu? Nah, itu terganggu. Nah, itu yang maksud saya terganggu itu, ya. Saya tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan seperti sakit Pak atau musafir, karena begini, kalau ternyata di penghujung usia dia sakit, maka nilai ibadahnya ketika sakit itu masih disamakan Allah dengan ketika sehat. Kalau dia istiqomah, berarti masih tertutupi gitu. Tertutupi. Jadi ketika dia sakit, ya ibadahnya terganggu. Tapi ketika dia sehat ibadahnya bagus, ada keistiqomahan, maka nilai ibadahnya ketika sakit itu disamakan nilainya dengan ketika sehat. Tapi kalau mengasuh cucu tidak berani yang mau menyampaikan model itu Pak. Beko dan kesimpulannya ibadahnya ketika mengasuh cucu sama dengan ketika tidak berani saya. Tapi kalau sakit atau musafir Pak Usman, hadisnya ada. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau musafir, itu kan terganggu ibadah kita Pak. Banyak terganggu itu. Maka tetap dinilai sama ibadah tersebut dengan ketika dia sehat dan mukim. Maka tetap manusia terbaik itu bisa dicapai walaupun sakit. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau mengasuh cucu tidak, sekali lagi saya tidak berani. Menyamakan itu tidak berani. Walaupun mengasuh cucu itu perbuatan mulia juga Pak. Mengasuh cucu kan perbuatan mulia tuh Ustaz. Iya, tapi saya tidak berani menyimpulkan bahwa itu
akan sama nilainya dengan ketika dia tidak mengasuh cucu. Tapi kalau yang sakit dan musafir, hadisnya ada. Hadisnya ada. Jadi tidak ada penyesalan, Pak. Ketika orang itu sakit dengan ibadah yang tidak baik tadi, itu tidak perlu ada penyesalan. Kenapa? Karena ketika dia sehat, ibadahnya itu bagus, maka nilai ketika sakit itu disamakan dengan ketika sehat itu, Pak. Itu jaminan gitu. Tapi dengan syarat ada keistiqomahan. Ya, mudah-mudahan kita mampu membangun keistiqomahan. Kita tidak ingin sakit, tapi kan sakit bagian dari takdir. Kita tidak tahu. Ya. Kadang-kadang awak tidak ingin berjalan, cuman ba'alah ada tuntutan untuk berjalan, nah, ya kan? Aduh, itu tidak bisa dia, Pak, itu kan itu tidak bisa. Atau ada bahasa begini, Bapak Ibu, konsistensi itu bukan berarti tidak pernah terganggu, cuman ketergangguannya itu bisa dimaklumi, Pak. Contoh, dari sholat 5 waktu yang dia lakukan, boleh jadi dalam seminggu itu mungkin ada 1-2 yang tidak bisa berjamaah, selebihnya kan berjamaah. Itu kan masih bisa disebut konsisten itu. Tapi kalau dalam sehari 2 kali saja, maaf, itu tidak konsisten. Ini artinya dalam 1 minggu, ya kalau 1 hari 17 rakaat kan, atau 5 kali sholat dikali 7 ada 35 kali sholat, kemudian ada 1 kali saja yang boleh jadi, Pak. Tak tak aja dia nyoba jamaah, maka itu masih bisa disebut konsisten itu. Artinya masih menjaga dia kan itu. Ya. Nah, itu kalau hubungannya dengan Allah. Ya. Kalau hubungan dengan manusia, Bapak Ibu, sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umur, baik amal. Baik amal ini juga konsistensi. Kita ini dinilai baik oleh orang, Bapak Ibu, karena kemampuan konsisten di kebaikan tadi itu. Tapi kalau awak angin-anginan, Pak, maka orang menilainya juga tidak baik gitu. Kadang kan ada tuh, ya dulu mahasiswa kadang kalau bertanya ke senior kan model itu kos, bapak tuh cali angin apa tuh lu, lupa aja apa kok ada dulu angin, ya baik kok kalau salah-salah tibo dicampana skripsi itu kan. Ada loh dosen kok, Pak, yang memang kurang tak tahu, Pak, ya tingkatnya. Jadi kalau ada yang bertanya cari angin apa dulu aja, payah lo mencari angin apa tuh, bilo lo angin kok tipu angin dari itu lah ya, lo tipu angin lawi mungkin merabu apa itu payah mencari gitu, bilo lo kan dicari angin lo, itu berarti kan tidak ada konsistensi itu, Pak, tak ada konsistensi. Tapi kalau jawaban seniornya, Pak, kalau beliau insya Allah kapanpun tuh bisa nyelok, awak lah mencoba kan dalam kondisi bagaimanapun nyo sabar, itu yang disebut konsistensi. Itu konsistensi, Pak. Jadi bagaimana menyebut manusia terbaik ketika hubungan dengan manusia itu tidak ada konsistensi itu, Pak, tidak bisa juga. Seorang istri, Pak, itu akan menilai suaminya baik ketika konsistensi itu ada. Oh indah, ya, tibu elok lagi, tibu marabu datang buang. Nah, coba ditanya ke orang rumah, lah elok suami ibu, kok dikecen elok lagi lah. Cuman, itu berarti tidak elok sudah. Itu tidak bisa tuh, Pak, karena konsistensinya tidak ada. Ada konsistensi. Ya, kalau tidak konsisten kok gak baik, Pak. Anak saja kadang takut sama orang tuanya kalau punya orang tua yang tidak memiliki konsistensi dalam kebaikan. Anak saya takut karena dia takut kamasuk rasulullah tindak, Pak. Ada anak yang takut dengan orang tuanya saja takut dia, Pak. Tapi ada anak yang dengan orang tuanya itu tidak ada rasa takut karena dia tahu betul, Pak, bapaknya Tuhan. Itu yang konsistensi tadi. Maka di dalam konsistensi tadi, Pak, ada sabar namanya, ada syukur namanya, ada istiqomah namanya, ada menahan diri namanya. Itu yang membuat konsisten, bukan tidak pernah marah. Makanya tadi ada pengecualian, Pak. Kalau di ibadah kan ada pengecualian. Kalau dengan manusia ada juga pengecualian, Pak. Akece orang rumah, udah kok tidak pernah berang, cuman ada memang sekali-sekali itu mungkin dek panik udah kok, atau mungkin dek paling apa.
Itu kan pengecualian, Pak. Artinya keistiqomahan itu tidak terganggu kalau dengan hal-hal yang memang bisa dimaklumi, Pak. Sama dengan, mohon maaf, sholat tadi saya tidak berani mengatakan, cuman kan dari 1 minggu itu tidak ikut berjamaah 1 kali, berarti kan masih menjaga itu. Kalau diambil apanya nilainya rata-rata lah gitu ya. Sama juga kan, seorang istri itu tetap menilai suaminya baik, Pak. Bukan berarti suaminya tidak pernah marah, tapi kemarahan suami itu pada tempat yang istrinya itu bisa memaklumi gitu. Kowe ndak ada angin berang ya. Ndak ada angin marah ya. Atau bagaimana istri akan menilai kita baik itu di mana gitu, Pak. Ini yang konsistensi yang saya maksud tadi. Jadi sekali lagi bukan tidak ada marah, Pak, tapi kemampuan menjaga konsistensi dalam beramal itulah wujud dari keberkahan. Itu berkah. Namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya, semoga Bapak Ibu kita menjadi pribadi yang memang dapat berkahnya itu. Ya, kalau dikasih umur panjang ya alhamdulillah. Ya, kalaupun tidak dikasih umur yang panjang, semoga dengan baik amal kita tadi, maka kita masih termasuk dalam kategori hadis yang kita baca di awal tadi. Itu yang berkah. Nah, jadi kalau berbicara berkah, ya sebelum kita kaitkan dengan Rajabnya begitu berkah. Kita kalau makan, Bapak Ibu kan memang membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi ada bahasa Allahumma barik lana, beri keberkahan kepada kami. Tapi ada juga yang makan dan minum itu yang dibacanya adalah bismillah, itu tekstual. Ya, makan dan minumlah dengan membaca bismillah, tidak ditambah dengan ar-rahmanir-rahim dia, Pak. Jadi ada saudara-saudara kita yang memang tekstual dia. Jadi minum itu ya cukup bismillah, tidak pakai bismillahirrahmanirrahim karena hadisnya memang begitu. Tapi pendapat ulama, bismillah itu kan ada yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim berarti boleh. Sama dengan membaca istighfar sehabis sholat. Kalau yang tekstual tidak pakai azim dia, Pak. Ya astagfirullah saja. Makanya ada saudara-saudara kita sehabis sholat istighfarnya ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tekstual. Tapi kalau Ustaz Adi Hidayat yang saya simak beliau itu pakai azim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Itu Ustaz Adi Hidayat. Ada para ustaz yang lain panjang lagi, Pak. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Karena semuanya kan istighfar. Semuanya istighfar gitu. Cuman bahasanya tadi ada yang tekstual, ya betul-betul astagfirullah, tidak ada tambahan yang lain. Tapi ada yang didapatkan dari hadis Nabi yang lain, tapi itu termasuk istighfar juga. Gitu. Tapi kalau saya mengamalkan tekstual, saya mengamalkan tekstual, ya artinya tidak menafikan ya bahwa ada para asatidz yang membaca istighfar terlebih. Nah, jadi kalau doa makan itu Allahumma barik lana berarti kan meminta keberkahan. Setiap orang yang makan kenyang itu nikmat, tapi tidak setiap yang kenyang dapat berkah. Nah, jadi beda antara berkah dan nikmat. Beda. Ya. Tidak setiap orang yang kenyang dapat berkah. Malahan kenyang mengantuk metu. Ya, malih beribadah. Itu berarti kan di mana letak berkahnya, Pak? Berkah itu harusnya ketika dia kenyang, kenyangnya itu memotivasi dia untuk beribadah. Itu baru berkah. Nah, itu bedanya nikmat dan berkah. Ya. Dan kalau makan ini Bapak Ibu, kita memang membaca hadis Nabi bahwa makan itu sampai menjilat jari jemari tangan. Saya pribadi mungkin Bapak Ibu juga mengamalkan itu. Ada satu kali tapi mungkin tidak sering. Itu memang kadang-kadang serolo dijilat, Bapak Ibu. Ya. Dan itu memang ada penjelasannya. Ya, jadi kalau kita bahas Bapak Ibu, apa ndak jorok itu? Saya berpikir lebih jorok pakai sendok, saudara. Kenapa lebih jorok pakai sendok? Itu sendok itu, Pak, itu sudah beratus-ratus mulut orang itu masuk itu, Pak.
Itu anutan tulus sehat orang yang pakai sendok. Entah penyakit pun yang tidak bisa jual sabun. Tahu kan? Tapi kenapa orang pakai sendok tidak pernah dikatakan jorok? Tidak pernah. Padahal sendok itu tidak sendok awak, itulah sendok orang tuh beratus mulut yang sudah masuk sendok. Kenapa tidak dikatakan jorok? Sebenarnya bisa orang itu jorok dengan kosong. Lah masuk ke mulut itu, kapatang lah mulut itu loh. Kau mau mulut itu, lah syarat itu mulut kok dipikir-pikir pak? Tak kenapa pakai sendok tadi? Cuman kan makan tak pernah dipikir. Ya kan kalau makan pakai sendok pak, pai beralih kan tak pernah dipikir ke situ dong. Yang penting makan sendok makan. Cuma dipikir tuh pak, hilang selalu makan sekali itu. Apalagi nampak loh pak, sendok kok baru dipakai di kawan pak. Ya kan, tuh hilang. Ya, tapi kan tak pernah kita memikirkan hal yang seperti itu. Makan lontong deh pernah tak pikir pak, kok sendok kok sia-sia makan. Kok kepatang ada tukang lontong. Tiba orang yang mirip-mirip ya dikatakan gila tidak gitu ya. Itu dia aja di tukang lontong. Itu lagi pakai sendok. Itu sendok itu kalau sempat tak pikir tuh pikir orang kan. Adeh, lah sendok bekas itu lo batang. Tidak pernah pikir gitu. Nah sekarang tangan sendiri siapa katakan jorok? Nah, maka di hadis Nabi itu kalau tidak engkau yang menjilat, engkau jilat kepada orang. Orang yang dimaksud itu bisa istri, Pak. Boleh. Itu dalam rangka apa? Kan menjalin apa ya? Keharmonisan suami dan istri. Boleh. Hadisnya memang begitu. Kalau tidak engkau menjilat, suruh orang lain menjilat. Atau tangan anak yang dijilat. Boleh. Itu berkah. Sama dengan minum pak, keberkahan. Tapi saya mendapat informasi, ini sebenarnya adat, bukan syariat. Kalau minum, tinggal sakit teh, supaya awak tidak dikecein cangok di orang. Itu dari mana dalilnya? Pak kok minum harus bertinggal? Kenapa? Kamu pernah dengar coba? Minum tuh jangan sampai biar bana cangok awak dikecein orang. Itu salah secara syariat itu. Mubazir. Kecuali dadak kopi, jangan pak minumnya dadak kopi tabang kali itu tuh enggak, tapi bahasa sengaja meninggalkan padahal bisa menghabiskan itu tercela itu pak. Nah, tapi saya tidak tahu juga kalau memang itu adalah tradisi di satu tempat, tidak tahu juga mungkin kok ada loh tradisi kalau memang minum tuh diabian awak nyokicin cangok di orang. Maka tradisi itu bisa dipakainya sebagai landasan untuk tidak menghabiskannya. Tapi dia harus tahu Pak, bahwa secara syariat menghabiskan tetap itulah syariat. Minum jadi tinggal harus habis. Karena boleh jadi ada keberkahan di situ. Kalau makan kan berkah, bersih itu berkah. Minum juga begitu, itu yang berkah. Ya. Makanya Abu Acok membahas tentang beralih kan di situ ya. Berapa kali saya membahas beralih. Kalau beralih itu memang banyak mungkin terbuang yang berkah itu banyak. Cuman kadang awak tidak mengandalkan ya. Ale yang ketiga kok. Cuman di orang tuan rumah kok kenal jo awak Pak. Padahal awak tidak kemampian yang lain. Nasi itu sabi lah mujo Pak. Kok yang ketiga beralih Pak. Tapi tiba-tiba nyampe itu lah mantap pengen. Awak nyembahnya tahu jawab, ya kan? Ustaz lama apa ya? Deh mandiku, nanti ikut saya ragu sama pian, aku letih belum lama apa? Nyampe dulu, karena dia menghormati kita kan gitu. Nya kenal lo jawab apa kan mengalaminya tuh. Padahal ikulah pade kan, tapi nyagi aja gitu. Ya kalau memang tidak mampu kita menghabiskan, Pak. Kalau dihabiskan menzolimi kita itu tidak juga boleh, Pak. Maka tinggalkan saja, tidak usah digaduh. Ya kalau lain tidak digaduh, bisa dipakai untuk yang lain, Pak. Nah, jadi gaduh tuh kadang dikicau, dua kali kicaunya tinggal, atau tak gaduh tuh, Pak. Ya kalau memang tidak mampu lagi, tidak usah. Cuman ada lo cie-cie bapak ibu, baru duduk anak ambil nasi, nyucuki ada orang rumah, ya soto, ikut kalau dimakan gue doang, biasa soto, tak soto. Nah, siapa yang juki ya kan, mama tapa itu kalau udah capek dia beda, itu aja. Jadi belum mulai saja Pak, di meja kalau beleret makanan, belum mulai itu Pak. Ya kalau memang habis itu tidak masalah, karena tuan rumah kan memang menginginkan
ya sanang lo Tuhan sebenarnya. Kan persoalan habis atau enggak itu. Itu kalau berbicara berkah tadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, jadi berkah itu ziyadatul khair. Boleh jadi di bagian-bagian yang terbuang itulah keberkahan tak dapat oleh kita. Makanya ada pendapat ulama begini Bapak Ibu. Kalau tiba di tamu, maka dia harus dapat berkah itu. Kalau tiba di orang yang berada, karena orang tadi sudah terbuang Pak, itu tidak lo bisa dipakai di orang berada. Maka bagaimana supaya itu tidak terbuang percuma? Mungkin ada binatang ternak yang bisa menikmati sisa-sisa makan para tamu itu. Nah itu caranya. Kalau bagi tamu kan tanggung jawabnya yang diambilnya. Nah banyak tamu-tamu itu terkadang yang tidak habis kan di kumpulan. Nah, bagi yang beralek Pak, bagi yang beralek berkahnya di mana? Jangan sampai yang tertumpuk tadi terbuang saja dengan sia-sia. Maka carilah di mana yang bisa makanan-makanan sisa itu dimanfaatkan. Kok kayak tiak lah kan itu ya, kok kayam lah gitu, kok ikan lah. Maka itu ada berkah di situ. Nah itu bahasa berkah tadi. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang pernah saya sampaikan dulu berkaitan dengan cara minum itu juga ada keberkahan. Karena berkah itu dia kan tidak harus berwujud materi gitu. Contoh yang kita maksud tadi Bapak Ibu, dengan membaca bismillah itu pendapat ulama kan ada keberkahan dari yang kita minum. Walaupun keberkahan itu tidak tampak secara materi, tapi boleh jadi mengurangi keluarnya materi. Kalau badan sehat Pak, materi memang tidak bertambah Pak, tapi pitih keluar paling tidak tahan. Nah itu kan ya tidak ada dapat pitih lah. Tapi dengan sehatnya badan, pitih keluar ada. Nah, itu yang berkah itu. Dengan kalimat bismillah yang banyak disia-siakan orang. Sedangkan Masaru Emoto saja Pak, ya, yang meneliti air itu, the hidden message in water itu, kan diteliti. Ternyata dengan bacaan kalimat ilahiyah, kristal air itu jadi berubah menjadi indah. Itu berkah. Kita melupakan membaca itu Pak. Tentu keberkahan itu tidak dapat. Setiap yang minum lepas haus itu nikmat. Tapi tidak setiap orang yang lepas hausnya dapat berkah. Itu dua hal berbeda. Beda. Ya. Saya tertarik sekali lagi apa yang disampaikan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu. Saya berusaha mengamalkan walaupun sekali-sekali terlewat. Cara minum yang diajarkan ya oleh Rasulullah. Ada riwayat yang disampaikan Syekh Sya'rawi Mutawalli itu. Jadi kalau minum itu kan bismillah minum, alhamdulillah taruh. Ya kan tak maksudnya pegang. Bismillah minum, alhamdulillah. Bismillah minum, alhamdulillah. 3 kali baru taruh. Cukup. Nanti diulang lagi minum. Apa berkahnya? Kalau pendapat beliau dari riwayat tersebut, keberkahannya itu orang yang minumnya seperti ini kata beliau punya kemampuan untuk mengendalikan syahwat itu lebih baik. Nah, itu berkah. Jadi cara minum yang seperti itu ada berkah. Ya, jadi kalau kita meyakini adanya berkah seperti itu, anak-anak muda berarti kan ada pilihan, bisa dengan berpuasa, bisa juga dengan cara minum seperti yang ada di riwayat tersebut, sehingga ada berkah. Apa berkahnya? Muncul kemampuan untuk mengendalikan syahwat yang lebih baik dengan cara minum seperti itu. Kan tidak main-main, itu yang berkah itu. Nah, okay. Baik, masih berbicara tentang berkah. Ya, sedikit lagi. Makanya di bulan Rajab, setiap orang yang bertemu dengan bulan Rajab itu adalah nikmat. Tapi tidak setiap orang yang dapat nikmat dapat berkah. Pertanyaan, sampai hari ini tanggal 26 Rajab, apa tambahan kebaikan yang sudah kita lakukan? Ya, dibandingkan di luar Rajab. Kan di situ letak berkahnya. Tentu Bapak Ibu saja yang tahu ya. Tidak pernah dulu awal apa. Cuman bahasanya di situ gitu. Apa yang membedakan itu apa? Itu yang ziyadatul khair. Ya. Jadi tambahan kebaikan yang didapatkan seseorang
ya, maka itu menunjukkan berkah. Jadi ketika dia berdoa, ya Allah berkahi saya di bulan Rajab, ya berarti ada tambahan kebaikan yang bisa kita dapatkan di bulan Rajab dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Sebenarnya kalaupun tidak ditambah Bapak Ibu, berkah itu sudah ada dia Pak, selama kita bertahan di kebaikan tadi. Karena pahala berbuat baik di bulan Rajab itu saja sudah berlipat ganda dibandingkan di luar Rajab. Jadi tidak pun kita menambah dengan kebaikan, konsisten saja kita dengan kebaikan yang kita lakukan hari ini Pak, di bulannya itu saja sudah ada tambahan itu. Sudah. Mampu saja kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat di bulan Rajab Pak, itu saja sudah berkah sebenarnya itu. Karena kalau sempat kita berbuat dosa dan maksiat, dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan di luar bulan Rajab. Sehingga pendapat ulama, istiqomah saja dia sebagaimana di luar bulan Rajab dengan kebaikan dia, maka itu sudah kebaikan. Apalagi kalau ditambah. Apalagi ditambah. Contoh, di luar bulan Rajab tidak ada puasa Senin Kamis. Tiba masuk Rajab, Pak, rajin puasa Senin Kamis. Nah, itu memang jadi naik kan, tambahan kebaikannya jadi banyak. Di luar bulan Rajab sedikit baca Quran. Di dalam bulan Rajab menjadi-jadi baca Quran. Nah, itu yang tambahan tadi. Tapi sekali lagi tidak pun, artinya masih sama dia dengan bulan yang lain, itu saja sudah berkah bagi dia. Karena sekali lagi pahala kebaikan di bulan-bulan haram termasuk Rajab dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan di luar bulan Rajab. Ini bahasa keberkahan. Saya pikir cukup Bapak Ibu. Memang saya mau bahas tentang berkah. Mudah-mudahan berkah lah ya. Umur kita berkah, ketemu bulan Rajab juga berkah. Mungkin ada diskusi dan tanya jawab. Cukup. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.